Saudara-saudara, hari ini kita bersyukur kita memasuki minggu yang ketiga dari bulan Mei ini, tanggal 17. Kita akan mulai ibadah kita di hari Minggu ini. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, menyembah Dia. Kita landaskan setiap pujian kita pada satu pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Biarlah kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Bersyukur untuk Tuhan sebagai sumber kekuatan, sosok yang dekat dan terutama dalam hidup kita. Biarlah dalam kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan, mari kita puji Dia. Kupujimu Tuhan. Bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, kasih-Mu tak berubah.
berdoa. Tuhan, biarlah Engkau melayakkan setiap kami yang siap untuk beribadah bersama ini, untuk memuji Engkau, memuji kemuliaan-Mu di tempat yang maha tinggi. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, dalam kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari, membentuk akan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Mika 7 ayat yang ke-19 menyatakan, biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mari di hadapan Tuhan kita membawa seluruh keberadaan hidup kita. Ia yang sangat mengenal seluruh aspek daripada hidup kita, bahkan dari hakikat kita yang cenderung berdosa. Biarlah atas anugerah, atas kasih-Nya, kita kembali kepada tujuan hidup kita untuk memuliakannya. Sangat besar anugerah-Nya. Sangat besar anugerah-Nya, pembaru hidupku. Dulu sesat, kini pula buta ketika insafku cemas dan kini ku lega. Anugerah-Nya ku dapatkan saat ku percaya. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabda-Nya, dan Tuhanlah perisaiku, pelindung hidupku. Biarlah sepanjang hidup kita terus memuliakan nama Tuhan. Hingga di sorga yang mulia, selama-lamanya, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Meski selaksa tahun lewat. Meski selaksa tahun lewat, di sorga yang mulia, Tak berhenti, tak berhenti ku bernyanyi, memuji nama-Nya. mari di hadapan Tuhan, saya mempersilahkan kita untuk berdoa pribadi di hadapan-Nya. Biarlah dalam seluruh keberadaan hidup kita juga minta ampun bila ada perbuatan, salah dan dosa kita di hadapan-Nya. Mohon dalam anugerah-Nya, biarlah Ia yang mengampuni dan memperkenankan kita untuk hidup memuliakannya. Mari saya mempersilakan kita untuk doa pribadi di hadapan Tuhan.
pada dasarnya kami ini jahat ya Tuhan. Kami tahu kalau dosa itu tidak menyenangkan hati-Mu. Kami tahu kalau dosa itu membuat kami semakin hancur. Tetapi tetap saja kami melakukannya demi kenikmatan sesaat. Bahkan ketika Engkau telah menyelamatkan hidup kami, membereskan dosa kami, masih saja kami sering terjebak untuk berbalik pada dosa, keinginan daging, kehidupan lama kami. Tolonglah kami dalam kekuatan anugerah-Mu ya Tuhan, dalam kekuatan kasih-Mu yang telah menyelamatkan akan hidup kami ini. Kami butuh penyertaan-Mu senantiasa, sehingga kami dimampukan untuk hidup kudus, karena itu baik dalam hidup kami. Engkau yang disenangkan, Engkau yang dimuliakan. Tolonglah kami ini ya Tuhan, kami serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat dari Roma 7 ayat 13 sampai 26. Mari kita membacakan bagian ini ayat demi ayat secara bergantian. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakannya yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Saya persilakan kepada hambanya. Saudara-saudara, kita sudah membacakan bagian firman Tuhan, Roma pasal 7 dari ayat 13 sampai dengan ayat 26 tadi. Dan saudara, kita sudah lewati minggu yang lalu, saudara, dengan Parents Day, dan hari ini kita masuki lagi kembali kitab Roma. Roma pasal 7 yang kita bagi dua, saudara, setelah kemudian saya pelajari, semula memang mau langsung melompat ke Roma pasal 8, tapi nampaknya Roma 7 justru ini menjadi satu pergumulan kita yang aktual sehari-hari dalam kehidupan kita, khususnya di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 26. Mari saudara, saya undang kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan Engkau memelihara kami sepanjang minggu ini, dan terima kasih untuk kekuatan yang Engkau berikan. Terima kasih untuk pemulihan yang Engkau juga nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk doa-doa seruan kami yang Engkau dengar. Sekarang Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kami, menjadi penopang untuk hidup beriman di masa-masa yang seperti ini, dan menjadi penghiburan tersendiri.
Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu, jadikan saluran berkat saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, kita sudah melihat bahwa Paulus memberikan gambaran tentang hubungan kita dengan Allah sebagai seorang mempelai wanita, sebagai seorang istri dengan suami, dan cara seorang suami menyenangkan cara seorang istri, cara seorang suami dalam hidup berkasih-kasihan menyenangkan pasangannya. Demikian juga kita, saudara, menyenangkan pasangan, katakanlah demikian, saudara, yaitu Allah kita mempelai Kristus dengan hidup di dalam kesucian. Bagaimana caranya, saudara? Mentaati aturan-aturannya, mentaati hukum Taurat. Dan 2 minggu lalu kita juga sudah mendapatkan penjelasan, kalau begitu apa fungsinya? Apa gunanya hukum Taurat? Hukum Taurat sebagai highlight yang menggarisbawahi, yang mempertegas bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang berdosa. Tidak ada jalan keluar, saudara, dari dosa, termasuk dengan mencoba mentaati aturan Allah, hukum Allah, beragama, saudara, kita tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga, mendapat keselamatan, mendapatkan pengampunan. Karena faktanya kita tidak mampu taat 100%. Kita hanya mendapat jalan keluar dari dosa lewat anugerah pengampunan di dalam Kristus. Sekarang Paulus mengajukan lagi, saudara, pertanyaan. Dan ulang-ulang memang dia mengajukan cara berapologetnya atau cara berargumentasinya demikian. Ya menyampaikan satu pertanyaan berikut. Jika demikian, adakah yang baik, yaitu hukum Taurat, menjadi kematian bagiku? Dengan kata lain, apakah hukum Taurat yang baik itu adalah pembunuh? Saudara, Paulus langsung jawab, sekali-kali tidak. Dosalah yang membunuh, yang mendatangkan maut. Dosa menggunakan, dosa memanfaatkan hukum Taurat, padahal hukum Taurat itu baik, saudara. Dosalah sang pembawa maut. Hukum Taurat diperalat menjadi senjatanya. Nah, saudara, ini sesuatu yang sudah kita lewati. Sekarang gambaran tentang diri yang kita baca tadi secara bertanggapan dari ayat yang ke-14 sampai dengan 26, 13 isinya pertanyaan, saudara. Apakah Paulus yang bergumul, Paulus yang berjuang melawan dosa yang ada dalam dirinya, itu Paulus yang lama, yaitu Saulus, atau Paulus yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yaitu Paulus? Saudara, ini yang saya coba ingin mengajak kita melihat, saudara, ya, bahwa kata ini, saudara, kata pergumulan. Roma 7 ayat 14 sampai 26, saudara, adalah pengalaman Paulus yang bergumul, yang bergulat, yang berjuang melawan dosa. Kata ini kata yang sering kita dengar, kata pergumulan. Ada seorang Kristen baru, saudara, yang bertanya kepada temannya, kepada seorang, itu pendeta sering berkata pergumulan, orang Kristen bergumul. Apa sih artinya pergumulan? Dan ini memang akan sering kita pakai dalam pembahasan Roma pasal 7 ini, saudara. Satu istilah Kristen yang sering dipakai tapi jarang dijelaskan, jarang diuraikan. Bahasa Indonesia untuk bergumul artinya ya bergelut, saudara, ya, atau seperti gambar ini bergulat, saudara. Permainan atau pertandingan olahraga gulat, wrestling. Saya tidak tahu seberapa populer wrestling, saudara, ya, di negara kita atau di tempat saudara, atau di Makassar atau di Palopo, saudara. Tapi inilah bergumul. Contoh yang ada di Alkitab, Yakub ketika bergumul dengan malaikat di sebuah tempat, saudara, yang kemudian memang dalam perjuangan itu Yakub memenangkannya. Nah, demikian juga kita orang Kristen berjuang, bergulat menghadapi dosa, menghadapi masalah, kesulitan, pencobaan, masa pandemi ini. Nah, kita sering sebut orang dalam pergumulan. Dan kita berdoa supaya tiap kita menang di dalam pergulatan itu. Sekarang pertanyaannya,
dalam pergulatan dengan dosa seperti tadi saudara yang kita baca, Paulus ini bicara tentang dirinya sebagai Saulus atau sebagai Paulus. Nah ini suatu yang menarik saudara ya, karena Paulus memang mengganti namanya. Ada sebuah drama musikal yang dimainkan anak-anak remaja Jerman, saudara, bahasanya nampaknya dari Saulus menjadi Paulus. Nah saudara, waktu Paulus menguraikan semua pergulatannya ini, apakah itu hidupnya yang lama atau hidupnya yang baru? Apakah ini pengalaman aktualnya termasuk sebagai rasul di masa kini? Ada banyak argumen saudara yang mendiskusikan hal itu, dan saya bersyukur kali ini saudara dalam khotbah saya banyak ditolong oleh buku dari Tim Keller. Dan argumen pergumulan ini semasa Saulus mengambil 3 ayat sebagai dasar. Maksud saya adalah pasal 7 ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sekarang pertanyaannya begini, kalau ini merupakan pergumulan Saulus sebelum dia percaya, coba pikirkan saudara, apakah sebagai orang belum percaya bisa si Saulus berkata demikian? Atau kita lihat berikutnya saudara ya, di argumentasi yang berikutnya yang dipakai di ayat yang ayat 15 pasal 7. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang ku benci itulah yang aku perbuat. Saya lanjutkan baca ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Saudara perhatikan dari 2 ayat tersebut, ayat 15-18, Paulus juga sebenarnya mengakui bahwa bukan cuma terus-menerus berdosa, tapi ia juga berkehendak semaunya, saudara, semau hatinya. Dan jika belum percaya, apakah mungkin bisa mengaku demikian? Saudara, sekarang mari kita lihat argumentasi bahwa Roma 7 ayat 14-26 ini adalah pengalaman hidup Paulus yang nyata dalam hidup Kristennya. Termasuk saudara ketika ia sebagai rasul. Dan ini pertanyaan banyak orang. Ada beberapa rekan yang terus, saudara, walaupun dia mengakui bahwa ia memang berdosa. Ia jatuh, dia gagal. Dia ingin hidup suci, tapi ulang-ulang gagal lagi. Apa Tuhan gak marah? Apa Tuhan tidak kecewa terhadap saya? Apakah masih tetap berlaku pengampunan kalau saya jatuh bangun? Saudara, saya condong kepada tafsiran bahwa ini merupakan Paulus. Walaupun dia sebagai rasul, dia bergumul dengan dosa, kekuatan dosa yang ada dalam dirinya. Apa argumentasinya, saudara? Coba kita lihat di slide lagi. Saudara, ada perubahan. Argumentasi Paulus ada 4 saudara ya. Argumentasi bahwa ini merupakan pergumulan sebagai Paulus, bukan sebagai Saulus, ada 4. Yang pertama adalah saudara ada perubahan waktu, tenses. Di dalam bahasa Yunani, bahasa Inggris itu ada tensesnya. Ada pemakaian atau perubahan kata kerja kalau waktunya berubah. Kalau bahasa Indonesia tidak kelihatan perubahan itu. Yang kedua saudara perubahan situasi yang Paulus ungkapkan. Yang ketiga, saudara, tentang gemar terhadap Taurat yang ternyata berbeda antara Saulus dengan Paulus, dari kegemaran yang berbeda. Yang keempat, pengakuannya bahwa dia orang yang terhilang. Mari kita lihat satu demi satu, saudara ya, dari yang pertama. Ada perubahan penggunaan bentuk waktu dalam kata kerja dalam bahasa Yunani. Nah, ini contoh yang mudah. Karena kita mungkin lebih gampang bahasa Inggris daripada bahasa Yunani. Saudara, ini contoh yang mudah. Berbeda antara ayat 13 dengan ayat 14. Langsung kontras. Saudara yang mengerti bahasa Inggris pasti tahu ya. Ada did, ada was di ayat 13. Lalu ayat ke-14, for we know, langsung present. That the law is spiritual but I am. Not I was, tapi I am.
Saudara, sejak ayat 14 dan ayat selanjutnya, saudara, ini dipakai bentuk present. Berarti ini Paulus yang sekarang, yang saat itu. The current Paul. Atau dalam orang-orang anak-anak milenial pakai kata yang sering kali saya dengar, saudara. Ini lagi happening, sedang happening, saudara ya. Ini sedang terjadi. Nah, yang kedua adalah perubahan situasi. Saudara, ayat 7 sampai dengan ayat 12 itu bicara tentang dosa yang membunuh, yang mematikan. Tapi dan Paulus menyatakan bahwa ia memang telah mati. Tapi sejak kemudian ayat yang ke-14, Paulus menggambarkan bahwa ia bergulat, bergumul dengan dosa. Itu artinya orang yang bisa bergulat adalah orang yang hidup dan ia menolak untuk menyerah. Yang ketiga, saudara, adalah gemar akan hukum Allah. Kata gemar ini sengaja, saudara, saya gunakan daripada kata suka. Ayat 22 saya bacakan. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah dan karena sebab inilah dosa berjuang di dalam dirinya. Orang berdosa, saudara, tidak gemar. Tidak menyukai di dalam hatinya yang paling dalam akan aturan-aturan Tuhan. Kalaupun saudara ada orang yang belum percaya Kristus suka beragama, tapi motifnya akan mentaati aturan-aturan agama, itu motif yang berbeda. Atau bandingkan saudara Roma 8 ayat 7. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk pada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Roma 8 ayat 7 ini dengan tegas menyangkal bahwa orang yang tidak percaya dapat suka, dapat gemar akan hukum Allah. Jadi argumen yang kuat sebetulnya bahwa pasal 7 ayat 22 tidak dapat menjadi kata-kata orang yang tidak beriman. Itu pasti orang yang sudah beriman, sudah Paulus. Nah, yang keempat, saudara, Paulus mengakui bahwa ia adalah orang berdosa yang terhilang. Ayat 18 saya bacakan ulang. Sebab aku tahu bahwa dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Saudara, bayangkan orang tidak percaya, apakah bisa menyadari bahwa dia terhilang? Apakah orang tidak percaya bisa menyadari bahwa dia tidak mampu untuk menyelamatkan diri? Justru sebaliknya. Orang tidak percaya Kristus tapi menyatakan diri sebagai orang beragama. Ia merasa mampu menyelamatkan dirinya dengan cara taat kepada hukum, kepada aturan agama. Saudara. Nah, ini saudara, fakta, kenyataan orang-orang percaya. Sebetulnya saudara, pada kenyataannya, pada faktanya, orang-orang percaya yang belum dewasa rohani pun bisa overconfident. Bisa percaya dirinya terlalu berlebihan. Dia tidak sadar bahwa betapa bobroknya dirinya, hatinya. Jadi saudara, bukti dari teks Roma pasal 7 ayat 14 sampai 26 sendiri saudara mempresentasikan Paulus yang walaupun dewasa rohani, bayangkan dia seorang rasul, tapi tetap bergulat dengan dosa dalam dirinya. Kalau kembali kepada tema kita, kalau begitu pergumulan apakah diriku ini adalah musuhku, adalah permasalahan orang Kristen yang baru, yang bayi rohani, atau yang sudah dewasa rohani, saudara. Termasuk kita ini sekarang yang sehari-hari hidup. Nah, sebelum berangkat ke situ, saya ingin mengajak kita bersama-sama, saudara, supaya kita sadar. Ada pertanyaan yang sudah masuk, beberapa kepada saya juga bertanya tentang apa maksudnya ini, hukum dosa, hukum Allah, hukum Taurat, dan seterusnya. Saudara, Paulus ketika menggunakan kata hukum, ada 3 cara yang berbeda. Atau ada 3 makna hukum yang dimaksud oleh Paulus. Yang pertama, saudara, kadang-kadang ini maksud hukum Taurat oleh Paulus itu memang aturan-aturan dari Allah. Hukum-hukumnya Allah.
Dan itu tertulis dalam ayat 14, ayat 16, ayat 22, ayat 25. Tapi pada ayat 21 Paulus menggunakan kata hukum bukan dalam arti hukum Allah. Tapi menandai, menunjukkan suatu pola. Saya bacakan ayat 7, pasal 7, 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Yang Paulus maksudkan di situ, saudara, aku mendapatkan ini menjadi pola umum. Apa polanya? Polanya begini, saudara. Waktu makin aku mencoba untuk melakukan yang baik, yang jahat itu muncul padaku. Jadi hukum bicara bukan cuma soal aturan, bukan cuma soal Taurat, tapi sekarang ada satu pola. Pola dosa seperti ini, pola hukum Allah seperti ini, pola di dalam diriku seperti ini. Nah, ayat 23-25, saudara, Paulus menggunakan kata hukum dalam arti satu kekuatan, satu daya, satu kuasa. Saya bacakan. Tapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Paulus sedang berkata jauh di dalam lubuk hatiku, dalam batinku, ayat 22, dalam akal budiku. Aku ini gemar, aku suka hukum Allah. Hukum Allah itu sekarang seperti kuasa baru, seperti satu power baru, daya baru dalam hati dan pikiranku. Tetapi ada satu kuasa lain, ada satu hukum lain di dalamku, yaitu hukum dosa atau kekuatan dosa. Saudara ingat, saudara ya, walaupun dia berkuasa, dosa tetap bukan pemerintah yang sah, yang bersinggah sana dan menguasai hati kita. Tapi walaupun demikian, si dosa itu tetap masih ada di dalamku dan perang gerilya dosa terus mencoba menghancurkan kerinduan kita yang paling dalam batin, dalam hati, dalam akal budi untuk hidup suci. Nah, saudara-saudara, jadi kita sudah lihat dua pengantar ini bahwa ini pergumulan Paulus. Yang kedua, kita harus hati-hati bahwa ketika Paulus memakai kata hukum, ada pengertian-pengertian yang triple tadi ya, bukan cuma berganda. Sekarang, kalau begitu, diriku yang sebenarnya kalau begitu, siapa ini? Apakah betul dalam diriku adalah musuhku? Paulus menjabarkan pergulatan batinnya, saudara, mulai dari ayat yang 14 sampai 17. Pengalaman ini pengalaman yang setiap kita alami. Jadi saudara tidak perlu kecil hati. Pada satu pihak sudah jadi Kristen, kita bisa melihat hukum Allah sebagai sesuatu yang rohani. Kita bisa memiliki kehendak untuk memelihara hukum Taurat, untuk kita ikuti hukumnya Allah di dalam hidup iman kita. Ayat 15, ayat 18. Kita bisa menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Ayat yang ke-16. Dan semua ini saudara tidak pernah terjadi sebelum kita percaya kepada Kristus. Lebih jauh, Paulus menyampaikan di dalam batinku. Karena kita sedang bicara tentang diriku yang sebenarnya, siapa saya. Saudara, ini identitasnya Paulus sesungguh-sungguhnya. Waktu ia bicara di dalam batinku, ia sukakan hukum Taurat, ayat 22, ini seperti mengatakan intinya diriku. Intinya hatiku, jati diriku sebenarnya. Beberapa terjemahan lain, saudara, menyatakan diri saya yang paling dalam, in my inmost heart. Jadi saudara, inilah identitas yang sebenar-benarnya. Paulus mengakui, Paulus menyadari, Paulus mengenali bahwa ada keinginan yang ternyata di dalam dirinya yang sudah ada identitas baru itu ternyata bertentangan. Kita juga demikian. Dalam batas tertentu, saudara, kita ternyata terdiri, tolong jangan salah artikan saudara ya, dalam batasan arti tertentu kita seperti punya lebih dari satu kepribadian. Kadang-kadang kita seperti ini, tapi di waktu lain kita bisa sangat berbeda. Sigmund Freud, saudara pernah dengar nama itu, saudara? Nah, ini Sigmund Freud. Kalau saudara kesulitan untuk mengucapkannya, ya udah nggak usah diperhatiin siapa dia, saudara. Orang belum percaya Tuhan, saudara.
Dia seorang psikolog dan jurusan yang dia tempuh, dia memunculkan satu ilmu baru namanya psikoanalisis atau psikoanalisa. Dia terkenal dengan ego, superego, libido dan seterusnya, saudara ya. Dia mengatakan begini, bahwa di dalam diri ini ada libido batin, dipenuhi dengan keinginan yang primata, yang hewani begitulah ya. Tapi kemudian dibungkus dengan superego ini dibungkus dengan superego, yaitu hati nurani yang dipenuhi dengan standar moral, standar sosial, apa yang diajarkan oleh keluarga. Nah, menurut dia yang masalah sebenarnya adalah tadi, saudara, di dalam diri itu atau ego itu di dalam diri. Nah, pertanyaan besar yang kita hadapi, saudara, saya memiliki keinginan kok seperti ini atau ini, saudara ya. Ada pertentangan. Apakah betul yang disampaikan oleh Freud tadi, saudara? Saudara-saudara, untuk orang Kristen, untuk kita, orang percaya, bersama-sama dengan Paulus, sebetulnya pertanyaan itu telah selesai. Identitas kita sudah terang, sudah jelas. Meskipun ada konflik, ada pertempuran, ada perang gerilyanya si dosa. Yang belum selesai sampai akhir hayat, hukum Tuhan itu adalah kegemaran kita. Bukankah itu disampaikan oleh Paulus? Dalam hukum akal budiku, katanya ayat 23. Tentu saja Paulus melihat bahwa masih ada kekuatan yang kuat di dalam dirinya. Tapi keinginan itu tidaklah sebenar-benarnya si Paulus. Bukanlah Paulus yang sejatinya. Coba lihat ayat 20, bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang hidup di dalam aku. Orang Kristen sudah mengalami transformasi identitas. Kita sudah lihat bukan, itu di Roma pasal 7 ayat 1 sampai 6. Aku yang sejati, yang benar-benar mencari Tuhan, yang mencintai Tuhan adalah mempelai Kristus. Meskipun dosa kekuatannya besar, dosa tidak lagi mengambil kendali untuk kepribadianku dan kehidupanku. Dosa masih bisa setir saya, arahkan saya, merebut setir kita, saudara, dalam hidup untuk tidak taat kepada Tuhan. Bahkan perilaku kita bisa bertentangan dengan pemahaman diri kita, saya orang tebusan Allah. Tapi saudara, bahkan termasuk ketika kita kalah dalam pertempuran, dalam pergulatan, dalam perjuangan melawan dosa itu, saudara, orang Kristen tetap memiliki identitas sebagai orang tebusan. Dan di dalam dirinya ada satu transformasi kesadaran. Aku yang sebenarnya adalah mencintai hukum Allah. Sekali lagi, saudara, dosa adalah itu. Dosa itu bukan makhluk hidup, tapi memang kuasanya besar. Saya mau bandingkan, saudara, dosa dengan corona, saudara ya, dengan virus corona. Apa sih sebenarnya coronavirus itu, saudara? Mengapa begitu menakutkan ini virus? Saudara, beda antara virus dengan bakteri. Bakteri itu makhluk hidup, punya sel, bisa berkembang biak bakteri itu. Virus bukan makhluk hidup. Dia hanya bisa berkembang biak, kalau kita pakai kata itu, kalau dia menempel kepada inang. Virus itu parasit, saudara ya. Yang belum nonton film Parasit mengerti apa artinya parasit. Benalu, menempel. Apakah virus bisa hidup, bisa berkembang biak ketika tidak nempel di selnya manusia? Tidak bisa. Dia bertahan beberapa jam di udara, tapi dia harus menempel pada sel manusia. Virus semuanya jahat. Virus HIV lah, virus corona, atau sebenarnya ini virus corona keluarga dari SARS, saudara ya. Bakteri tidak semuanya jahat. Bakteri yang baik dibutuhkan oleh tubuh kita untuk mencerna makanan
dan seterusnya, saudara. Dan saudara-saudara, diri kita sebetulnya bisa kok melawan virus. Bukan artinya saya ajak kita tidak takut, saudara ya. Atau semau gue, tetap kita taati PSBB, pakai masker. Tapi sebetulnya kalau daya tahan kita baik, tidak stres, tidur cukup, sehat, sebetulnya kita ini punya kemampuan untuk membentuk antibodi yang melawan corona. Nah, sebaliknya juga demikian. Bahwa dosa seperti demikian, saudara. Dosa itu menempel kepada inang. Dia memang virus, selalu jahat, saudara. Tapi kalau kita punya daya tahan, ya sewaktu-waktu mungkin kita lemah, dan kita bisa influenza juga bukan, tapi kita bisa bangkit lagi. Nah, saya tidak mau berpanjang lebar di situ, mau kembali, saudara. Jadi meskipun orang Kristen menyukai hukum Taurat, tetap di dalam dirinya, virus dosa itu di dalam diri orang Kristen membentuk epicentrum. Saudara tahu epicentrum, ini satu istilah-istilah yang kita sekarang ini sering dengar, saudara ya. Sebetulnya epicentrum itu istilah dalam gempa. Waktu ada gempa bumi atau di dalam bumi, saudara, hipocentrum sebenarnya pusat titik gempanya, tapi di atas tanah daratan itu saudara disebut sebagai epicentrum. Begitu juga lah saudara, kira-kira dosa di dalam diri, tapi kemudian munculnya kelihatan marah, kebencian dan seterusnya, itu memang menjadi epicentrum di dalam tubuh kita. Dosa mencari, seperti virus corona mencari inang sel di dalam tubuh kita, dan biasanya dia menyerang sel-sel paru-paru, pernafasan dan seterusnya. Begitu juga dosa mencari, menemukan titik lemah. Apa yang aku benci, kata Paulus di ayat yang ke-15. Orang tidak percaya tidak dapat menaati hukum Allah, ayat 7:13, tapi orang beriman ternyata kita ini juga faktanya tidak bisa 100% sempurna. Kalau begitu, kita bertanya-tanya sekarang, loh Paulus kalau begitu menggambarkan bukan cuma kondisinya yang berjuang, tapi juga orang yang hampir kalah ini ya. Karena ayat 14, aku tidak rohani, atau bahasa Indonesia memakai istilah aku bersifat daging, terjual di bawah atau terjual sebagai hamba di bawah kuasa dosa. Saudara, apa maksudnya? Alasan Paulus sehingga kelihatannya dia hampir kalah, saudara, menyatakan hal itu karena ia mau mengajak kita melihat dari sudut pandang yang spesifik, yang khusus. Paulus menekankan bahwa di dalam dirinya, di dalam diri saudara, di dalam diri saya sebagai Kristen, kita ini tidak mampu mentaati hukum 100%. Perhatikanlah, ulang-ulang dia pakai kata aku. Dan kemudian dia berkata dalam diriku, aku masih tidak bisa hidup sebagaimana mestinya. Meskipun dia identify, dia mengenali dirinya, dia tahu identitasnya, cintanya kepada Tuhan, kegembiraannya, kegemarannya akan hukum Allah. Tapi sebagai Kristen, kita, Paulus, saudara dan saya, sepenuh-penuhnya tidak mampu menaati hukum. Tapi apakah kita berhenti berjuang? Tidak, saudara. Identitas baru yang Tuhan berikan, yang Roh Kudus anugerahkan itu memang harus terus berjuang. Seperti apa perjuangannya? Saudara-saudara, bagaimana memberi contohnya, saudara ya? Saya tidak punya satu video kesaksian, tapi saudara pernah dalam ulang tahun gereja kita di Makassar, kita mengundang satu tim. Waktu itu mungkin 10-12 orang dari Breakthrough Mission, Yayasan Breakthrough. Siapa mereka, saudara? Mereka orang-orang yang sudah selesai direhabilitasi dari kecanduan akan narkoba, kemudian mereka melayani Tuhan sekarang dan seterusnya. Kalau saudara masih ingat, itu mungkin 6 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu pada waktu kita ulang tahun, ketika gereja normal, saudara ya. Tapi tahukah saudara bagaimana pergumulan mereka?
Salah satu pengurus yayasan dari Breakthrough Mission ini pernah cerita kepada saya bahwa dia menyaksikan ketika seseorang dengan sadar dia mau lepas dari kecanduannya, lalu masuk ke dalam kamar pertama ketika dia ada di asrama Breakthrough Mission itu. Saudara bayangkan ya, syarat untuk bisa ke yayasan itu bahwa dia sendiri mau lepas dari kecanduan. Tapi apakah cukup keinginan untuk lepas itu? Ketika sakau istilahnya, ketika kecanduan itu muncul, ya seperti orang yang berbeda sekali kepribadiannya. Itulah sebabnya saudara, kalau tidak ditampung di satu tempat tertentu untuk bebasan dari kecanduan, dia bisa mencuri, dia bisa tidak peduli orang tuanya, tidak peduli apapun juga demi memuaskan sakaunya, kecanduannya. Saudara, pergumulan kita dengan dosa kira-kira seperti itu. Apakah dua kepribadian? Tidak, satu kepribadian, saudara. Satu identitas, Kristus sudah menyelamatkan kita. Nah kalau begitu, apa maksudnya bagian firman Tuhan yang kita renungkan? Dua. Yang pertama, ini merupakan peringatan, tapi juga ini merupakan penghiburan, sekaligus penghiburan. Kalimat-kalimat Paulus, saudara, adalah satu ingat-ingatan yang cukup keras. Kalau dilipat itu, saudara, seperti kertas yang dilipat dua. Tapi juga dari dua lipatan itu ada penghiburan yang menguatkan kita secara luar biasa. Lipatan pertama, saudara, ayat-ayat ini peringatkan kita bahwa tidak pernah ada orang Kristen yang begitu rohani, yang sangat rohani dalam kehidupan Kristennya. Entah dia majelis, entah dia penatua, entah dia penginjil, entah dia pembina komisi, entah dia pendeta, termasuk paus sekalipun, saudara, yang tidak lagi menjumpai dosa di dalam dirinya. Dan ini Rasul Paulus yang bicara, seorang rasul. Jadi kalau kita menganggap diri kita sudah lewati masa berdosa, saya sudah lewat, itu masa lampau, saudara, berarti lalu kita merasa bahwa saya sudah Kristen cukup baik. Kalau begitu kita ditipu. Saudara ditipu, saudara. Tidak ada orang yang terlalu rohani, sangat rohani, lalu tidak lagi bergumul. Sebaliknya, semakin dewasa kita, semakin rohani kita, semakin kita lihat dosa di dalam diri kita. Makin sensitif, makin jelas, oh sebenarnya ini dosa. Makin kita bertambah suci, makin kita rasakan kita tidak suci. Ini bukan basa-basi, saudara. Ini bukan sopan santun. Aduh, saya cuma orang berdosa. Bukan itu, saudara. Bahkan, saudara, ketika kita lihat bahwa diri kita sudah progres, wah sudah bertumbuh nih, sudah banyak kemajuan, kita sudah bisa lawan banyak kebiasaan buruk, perilaku buruk, kecanduan kita makin sadar sebetulnya bahwa akar pemberontakan dan egoisnya kita tetap ada di dalam diri. Makin suci kita, makin kita menangisi ketidaksuciannya kita. Hal kedua, saudara, kita diingatkan bahwa tidak ada seorang yang begitu maju, begitu advance secara rohani, yang tidak lagi bergulat melawan dosa. Tadi menjumpai dosa, saudara, sekarang melawan dosa. Sangat penting buat kita, ingat-ingatan Paulus ini untuk membuat kita berjaga-jaga hadapi peperangan melawan dosa kita. Beruang, saudara. Beruang yang happy, beruang yang moodnya bagus mungkin tidak terlalu masalah ya didekati. Tapi jangan coba-coba mendekati beruang yang luka, saudara. Beruang yang luka lebih berbahaya daripada beruang yang sedang gembira, sedang happy, yang moodnya lagi bagus, saudara. Dosa seperti itu. Dosa itu, saudara, lebih giat, lebih aktif sekarang karena kelahiran baru telah membuat si dosa itu terluka parah. Seperti beruang yang terluka tadi, saudara. Nah ini satu pihak, peringatan kepada kita.
Bahwa kita akan terus berjuang sampai akhir hayat. Yang kedua, saudara, ternyata Roma 7 ayat 14 sampai 26 ini sangat menghibur kita. Memberikan kekuatan kepada kita. Adalah sesuatu yang normal dalam tanda petik. Atau lebih tepat saya pakai kata, adalah sesuatu yang umum jika kita bergulat dengan dosa. Lalu kita berpikir, aduh saya ini ya memang jahat. Saya ini cabul, saya ini bejat, saya ini bobrok, saya ini kok gak maju-maju ya. Saya terus seperti ini pergumulannya, dosanya itu lagi, itu lagi. Nah, Roma pasal 7 termasuk saudara, walaupun saudara kambuhan terhadap dosa tertentu, dan itu menunjukkan bahwa ternyata kalau kita jatuh bangun dalam dosa, itu konsisten dengan orang Kristen yang bertumbuh. Bagaimana saya menjelaskannya ya? Mungkin kita di Makassar bilang begini saudara ya, cocok mi, memang tahun begitu, begitulah kira-kira lah saudara ya. Jadi kalau jatuh bangun, apakah itu tanda bahwa kita ini tidak bertumbuh? Sebaliknya, ketika kita bertumbuh, kita memang makin melihat. Dan ini penghiburan. Karena Paulus pun mengatakan bahwa jalan keluarnya bukan kita jadi sempurna di dunia ini. Jalan keluarnya apa? Nanti kita lihat saudara ya. Sekarang mari kita lihat. Inilah jeritan hati kita. Jeritan hati Kristen, saudara, jeritan dua hal sekaligus seperti Paulus menangisinya. Yang pertama-tama adalah jeritan putus asa. Hilangnya semangat, kita lemas kalau baru habis jatuh dalam dosa. Ketika kita lihat upaya kita, perjuangan kita dalam pergulatan itu gagal. Itu seperti yang diungkapkan oleh Paulus di ayat yang ke-24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara, dalam bahasa asli itu bukan sebutannya manusia celaka. Aku manusia sialan, kira-kira begitu. Aku manusia sial. Aku ini celaka lah. Siapa yang bisa lepaskan aku ini? Saudara, ketika kita baca hukum Tuhan, kitab suci dengan benar, properly, ketika kita lihat kehidupan kita dengan jujur, kita cuma bisa menyimpulkan bahwa aku ini manusia celaka. Aku ini menyedihkan. Tapi ini menarik saudara, di slide berikut ini saudara. Tanpa kita menerima keberadaan kita ini, bahwa aku menyedihkan, aku bejat, aku cabul, atau apapun namanya, saudara, kita tidak akan pernah bisa memahami kemuliaan Injil, the glory of the gospel. Saudara diselamatkan memang oleh anugerah Kristus dan itulah Injil, bukan karena kemampuan kita sudah menang di dalam pergulatan lawan dosa, termasuk sesudah saudara pelayanan, sesudah jadi Kristen. Hanya jika hati kita sungguh-sungguh menangisi kemalangan ini, sama seperti Paulus menjerit, saudara, kita bisa mengetahui apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan sebenarnya. Dan apa harapan dan kebebasan yang Tuhan anugerahkan sebenarnya. Siapakah yang menyelamatkan kita? Yang menyelamatkan Paulus juga. Ayat yang ke-25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan usaha sendiri Paulus tahu bahwa dia akan gagal. Dia mungkin dengan akal budinya melayani hukum Allah. Dengan tubuh insaniku tapi aku melayani hukum dosa. Saudara-saudara, ayat 24-25, menengok ke belakang. Tidak ada harapan. Walaupun kita coba taat hukum Taurat, semua kita ini pantasnya dihukum dan dihakimi. Termasuk dari cara kita mentaati hukum agama. Untuk keselamatan kita, kita cuma bisa memandang kepada Kristus, anak Allah yang mati disalib untuk kita. Seperti yang ditunjukkan oleh Paulus di pasal 1 sampai pasal 4. Untuk harapan kita, dan kita bisa berharap, saudara, kita bisa beristirahat dalam kebenaran, dalam pembenaran yang Tuhan berikan, pasal 5, pasal 6 yang sudah kita lewati. Untuk ketatan yang terus menerus, untuk transformasi yang nyata,
kita perlu mengandalkan bukan pada apa yang kita mampu sendiri, tapi kita dibangun di pasal yang ke-7 oleh Roma ini, saudara, bahwa kita tetap tidak putus hubungan. Kita mempelainya, kita jatuh bangun, kita menyadari kita manusia celaka, tapi karena karya Roh Kudus yang mengubahkan kita, hubungan kita. Nah, nanti kita mulai bahas, saudara, di minggu depan pembahasan tentang Roh Kudus ini. Jadi kita celaka, kita bejat, kita sial, kita malang, kita menyedihkan. Tuhan tidak, saudara. Kenapa? Karena melalui putranya ia telah menyelamatkan kita, Yesus Kristus. Melalui rohnya ia mentransformasi kita dalam jatuh bangunnya kita. Sehingga kita bisa menikmati dia selamanya. Syukur kepada Allah, kata Paulus, kata firman Tuhan. Dan kita bisa ungkapkan sekarang, syukur kepada Allah bukan karena kemampuanku, tapi oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara-saudara, jika demikian kita sadar, bukankah kita harusnya dua dari bagian firman Tuhan hari ini? Yang pertama-tama mengucap syukur untuk kuasa Injil yang menolong kita. Kasih karunia Allah yang memberikan penghiburan kepada kita. Yang kedua, apakah dengan begini, saudara, kita makin didorong untuk menyampaikan kepada mereka di luar sana, termasuk dalam masa pandemi ini. Saudara, banyak pahlawan iman yang berguguran di masa justru seperti ini. Beberapa hari ini, saya terus bergumul, saudara, dengan seorang yang berjuang memberitakan Injil. Tanggal 12 Mei yang lalu, ia dipanggil pulang oleh Tuhan. Saudara, sudah lihat mungkin fotonya ini, saudara, Joycelyn. Saudara, siapa dia? Joycelyn adalah seorang pilot dari lembaga misi MAF, Mission Aviation Fellowship. Saudara, umurnya 40 tahun, dia lahir di Colorado dan besar di Colorado dan di Maryland. Dia lulus S1, S2 di MIT, sekolah bergengsi, saudara, di Amerika. Dan dia menjadi ahli di bidang IT, dia bekerja di bidang IT selama 10 tahun. Tapi kemudian panggilan itu yang dia sudah dengar, Injil sejak umur 10 tahun waktu dia kecil, tidak bisa menahannya. Kerja bagus, otak pintar, prestasi gemilang, saudara, tidak bisa menahannya untuk melayani Tuhan. Dan kemudian dia sekolah teologi di Gordon Conwell, salah satu juga sekolah bergengsi, sekolah teologi yang baik, saudara, di Amerika. Lalu dalam masa studinya, dia menemukan pelayanan MAF. Wow, dia senang sekali, saudara. Karena itu bisa menggabungkan kemampuannya bidang teknologi, dan hobinya terbang. Dan satu lagi hobinya sebetulnya adalah menyanyi, saudara. Dia pemimpin pujian yang baik, saudara. Tapi kemudian baru saja mulai melayani sebagai pilot. Di tahun ini dia dalam penerbangannya hari itu tanggal 12. Pagi-pagi dia sudah berangkat pukul 6:30. Baru terbang 2 menit. Dia jatuh di Danau Sentani. Dia meninggal dunia. Saudara-saudara, Joycelyn, seorang pilot yang pada masa COVID ini juga tidak ada yang berani terbang, tapi ada seorang ibu yang harus diselamatkan, harus segera melahirkan di pedalaman. Dialah yang menolong, saudara, dalam penerbangan, membawa ibu itu untuk melahirkan di kota. Saudara, apa yang dibuat orang mengenang dia? Orang menaruh bunga di lapangan yang seharusnya dia mendarat dan mengucapkan terima kasih. Dia bukan orang yang paling hebat, paling rohani, tidak ada lagi dosa. Tapi ia tahu Injil itu, kuasa Injil itu harus disampaikan pada banyak orang. Saudara-saudara, ada banyak cara memberitakan Injil. Dalam masa-masa yang saya cukup pedih kehilangan Joycelyn, yang saya sudah mulai, saudara, sebenarnya kontak dengan salah satu rekan di Papua. Satu saat selesai pandemi mau pergi ke Papua,
Dan ia juga menyampaikan bahwa ada satu orang Chinese loh kok, yang sekarang walaupun dia warga negara Amerika, tapi sekarang jadi pilotnya MAF. Saya bilang, oke, nanti saya ketemu. Saudara, tapi kemudian ternyata bicara lain. Dan dalam kepedihan itu saya mencari apa itu MAF. Saudara, film yang singkat ini, 3-4 menit ini, menunjukkan bagaimana Injil dipresentasikan. Minta maaf saudara, ini dalam bahasa Inggris sebagian, tapi bagaimana Injil itu dipresentasikan. Dari misionari ke orang Papua di Mokondoma, lalu ia kotor tapi dibungkus oleh salib Kristus. Dan kemudian dengan baju, dengan bungkus Kristus itu, ia boleh menyatakan identitasnya yang baru sebagai orang percaya. Saya ingin putarkan saudara di akhir khotbah ini, mengingatkan kita, inilah kuasa Injil yang sudah menyelamatkan kita. Jangan takut walaupun saudara masih jatuh bangun dalam dosa. Tetaplah juga memberitakan Injil. Kita dibungkus oleh kasih dan kuasa Kristus. Walaupun dosa berjuang melawan kita di dalam diri. Saksikan film ini. Hi, we are Tim and Rebecca Ingalls. We serve here in Papua, Indonesia with New Tribes Mission. My name is Mike Wild and I work among the Wano people. These are all my friends and the Wano tribe, and we're right now up in the hamlet of Mokondoma. Di Mokondoma, di pedalaman. All right, today is one of those great days. We get to go in and open a brand new airstrip. They've been working on this strip for a couple of years. The name of the place is Mokondoma, so we're looking forward to going in, making a first landing, and serving the New Tribes missionaries there, the Ingalls and the Wild. So this is one of those awesome days for MAF. Tanggal 10 Juli 2014, kali pertama pesawat mendarat di Mokondoma. Yeah, we've been working here with the Wano people for about 9 years now, and our goal here is to plant a church that can reach out and reach the rest of the Wano people. The people that actually at this site where we're at now had thought about building an airstrip and had started work maybe 10-15 years ago, but had given up on that, and so we got that going, and over the past 2 years the people have worked on this airstrip. We didn't do a lot of the work. It was the tribal people working with us, and we helped them a little bit with food to be able to work, but it was all our project here and we worked together on it. 2 years of work to get this thing done. And to see the plane circling by the first time, it's just surreal. It's just like it's happening, and he comes in and lands, and you just feel the emotions. You know, it's so cool to have an airplane land, touch the ground. Kali pertama mendarat. Our main motivation for building this airstrip was so we'd have a way to take the gospel out from our area here, and we could take our teachers and our translated materials and take it out and do outreach. Inilah cara Ano nanti kikone, inakok me kikone nanti nan boko mini dombongak dikune nirak. Itne bugagi menonok. Bugagi ni negara. Ni kucenok ane bikira kio ano. Bogum di kecak yok. Ye kecak name an gwene nona wene no kit kupik adika. Kupik bok. Name bugagi ndi ne ane no kok me gik no yok bedeng kacak. 10 hukum ane mini wat kanirak. Mini ne bogum di nora. Mini ra tu ye cut bane mini ane no ko na bodo kik ndi wene gwe. Bogum di nora ye curat. Ye cut bane wenena bana yot negara anyok mini bana pangongotik neme bokoyum di nyom ambire kerak nit ne di bugagi ne bogum di wigania koyak mono e kerak neme mini nit yongwani corak bana mini an babi apik yoki carak neme.
Saudara, 10 hukum adalah cermin menunjukkan siapakah kita orang berdosa. Karena kita dibungkus Kristus saja, maka kita bisa diselamatkan. Itulah berita Injil, saudara. Saya ingin lewat Roma pasal 1 sampai pasal 7 memberi semangat buat saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Mari kita tetap berjuang melawan kuasa dosa. Dosa bukan makhluk hidup, saudara, tapi kuasanya besar di dalam diri. Ya, ingin memperbudak lagi kita, tapi ya hanya bisa perang gerilya karena sudah ada Kristus sebagai Raja yang bertahta di singgasana hati kita. Mari saudara kita bersyukur walaupun kita ini rasa manusia celaka, gagal terus sama seperti Paulus, tapi syukur kepada Allah. Mari kita berdoa sementara Pinjil Selo dan Pak Roy akan mengiringi kita dengan lagu ini. Mari masing-masing kita merenungkan. Satu pihak ucap syukur. Lanjutkan yang kedua ucapan syukur saudara. Memberitakan Injil. Ada orang yang sampai mati mengorbankan nyawanya untuk Injil itu. Mari kita berdoa. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Bagaimana lagi Tuhan kami mengucap syukur kepada-Mu.
Engkau menerima kami apa adanya, termasuk kami yang berjuang, bergulat, melawan dosa dan masih jatuh bangun. Engkau tetap menerima kami. Tiada lain Tuhan, ucapan syukur kami. Justru di saat jiwa sedang kosong saat ini. Karena krisis, tolonglah kami giat untuk memberitakan Injil. Ada orang asing yang sampai mati mau berjuang demi Injil. Tolong kami Tuhan. Supaya kami tidak terlalu sayang diri untuk memberitakan Injil itu. Tolong kami, kalau kami masih kurang keras bekerja demi Injil, Tuhan ingatkan kami. Kami bersyukur kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sebelum saya serahkan kepada penginjil Ria yang memimpin, saudara, ada beberapa hal saya ingin sampaikan, saudara, berkenaan dengan warta gereja kita. Di minggu ini, saudara, tema kita mundur satu kali. Jadi minggu depan, saudara, kita memasuki Roma pasal 8, tidak ada lagi penalti. Saya akan menyampaikan firman Tuhan di minggu yang akan datang, dan nanti di Pentakosta juga kita akan diskusikan sesuatu dari kitab Roma, saudara, tanggal 31. Nah, saudara-saudara, sepanjang minggu ini ada hal-hal yang sudah kita lewati. Pak Sadrah dan tim diakonia sudah pergi ke kelurahan sekitar untuk lakukan aksi sosial, saudara, di bulan Ramadan ini. Dan ini beberapa gambarnya mungkin bisa kita saksikan, saudara, di beberapa tempat bantuan kepada 206 warga. Kita tetap melanjutkan, saudara, di minggu ini hari Rabu. Kalau biasanya saudara-saudara menerima WhatsApp dan susunan pokok-pokok doa untuk doa masing-masing di rumah atau bersama dengan keluarga, maka hari Rabu tanggal 20 Mei, besoknya itu tanggal merah, saudara. Jadi saya harap Rabu di malam itu panjang sedikit tidak apa-apa, saudara ikut dari YouTube, saudara akan live tanya jawab Roma pasal 1 sampai pasal 7 yang selama ini sudah kita lewati. Sudah masuk cukup banyak pertanyaan, terima kasih untuk itu. Tapi nanti saudara bisa tuliskan juga di kolom komen ketika kita berlangsung tanya jawab yang live itu. Penginjil Lestari akan mandu kita sebagai moderator. Lalu esoknya hari Kamis tanggal 21 saudara adalah hari kenaikan. Tanggal itu kita akan gabungan dengan seluruh GKY di seluruh Indonesia. Kalau di Indonesia Barat jam 9, maka kita kebaktian gabungan jam 10. Jadi mohon saudara-saudara jam 10 pagi ada di tempat masing-masing, di depan monitor masing-masing, di TV, di iPad, di laptop, di handphone saudara. Kita akan bersama-sama berbakti dalam kebaktian kenaikan. Kita bertugas, Makassar bertugas di bagian doa syafaat. Lalu saudara, ada ruang tolong menolong yang dirintis di minggu lalu saya sudah umumkan. Ada satu disclaimer yang saya ingin sampaikan bahwa info berbagi usaha, jadi bukan cuma soal makanan, tapi juga usaha apa saja, hanya diadakan selama masa pandemi ini. Gereja hanya sebatas memfasilitasi info produk dari jemaat kepada jemaat. Semua bentuk transaksi itu di luar tanggung jawab gereja GKI Makassar, GKI Palopo. GKI Makassar membantu promosikan di masa-masa seperti ini. Dan kemarin mungkin di hari Sabtu sudah dibagikan kepada saudara PDF dalam WhatsApp, dan saudara yang belum atau memasukkan silahkan masukkan ke situ. Lalu persembahan kita lewat QR code, saudara bisa berikan, ada di situ. Saudara nanti selesai kebaktian juga, selesai penginjil Selo akan persembahkan pujiannya. Sekali lagi saudara bisa scan di situ, atau saudara juga bisa mentransfer baik yang di Palopo ataupun di Makassar. Terakhir saudara,
satu berita duka, papa dari Pak Edi, papa mertua dari Ibu Elisa, Bapak Ham Wanwa telah meninggal dunia hari Senin tanggal 11 dan telah dikebumikan hari Rabu tanggal 13 di pemakaman Mawang. Biarlah Roh Kudus memberi kekuatan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Baik, kita akan lanjutkan dengan persembahan yang dipimpin oleh penginjil Ria. Meskipun hakikat keberdosaan kita terus melawan diri kita, tetapi biarlah dengan kekuatan daripada Allah, kuasanya yang terlebih besar, biarlah kita boleh terus berjuang bersamanya, sehingga melalui hidup kita, biarlah Injil semakin diberitakan. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, sambil kita juga mempersiapkan persembahan kita bersama. Berharap iman dikuatkan dan peroleh damai sejahtera. Jiwamu tak tenang, tak dapat berkatnya sampai kau sembahkan dirimu di mezbahnya. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, karunia kuasai hatimu. Jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Bila kau berjalan di dalam terangnya, kau kan diberi damai sentosa. Taatlah perintahnya, sandarlah padanya, kau kan terlepas dari dosa. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, karunia kuasai hatimu. Jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Biarlah sepanjang umur hidup kita hidup hanya bagi Tuhan. Bila kau memohon agar Ia mendengar, biarlah kehendaknya jadi dalam hidup kita. Bila kau memohon agar Ia mendengar, doalah sesuai kehendaknya. Sampai tubuh rohmu dikuasainya, serahkan dirimu di mezbahnya. Di mezbahnya, di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, karunia kuasai hatimu. Jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, biar kami bersama terus belajar taat dan setia pada firman-Mu. Dan bagaimana kami belajar memberi hidup kami seutuhnya untuk dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, biarlah ini boleh menyenangkan hati-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan mari bersama-sama kita mengikrarkan akan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita ucapkan, Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Saudara, masukilah minggu, dengarkanlah firman Tuhan, Roma 7:24-25. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan, tolong kami memasuki minggu yang baru dengan hati yang bersyukur. Kami masih tetap berjuang, termasuk bergulat melawan dosa. Tuhan, tolonglah Roh Kudus, bantulah kami menang melawan setiap cobaan itu, melawan setiap kuasa dosa itu. Tuhan, tolong kami juga mulai dengan berdoa. Kami mendoakan mereka yang belum percaya kepada Tuhan, atau kami mengirimkan WhatsApp kalimat-kalimat baik, gambar-gambar baik. Pada waktunya Tuhan, kami boleh membagikan Injil. Dan jemaat-Mu ini berkatilah hatinya, nyatakanlah berkat penyertaan Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, yang menghapuskan dosa, terus dinyatakan di dalam Kristus, yang memberikan damai sejahtera dan kekuatan menghadapi kehidupan dan setiap pergulatannya. Dan Allah Roh Kudus yang mentransformasi, yang mengubahkan, yang menumbuhkan kehidupan rohani. Berkat Allah Tritunggal menyertai saudara di masa pandemi ini, di masa-masa yang tidak mudah. Mulai sekarang ia menyertai, seterusnya sampai Kristus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kasih
kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada